zipper? Bola. Ada yang ingat juga yang masih buka ya. Jadi kalau di rumah bukunya dibuka ya, dibaca lagi, oke? Nah, jadi sekarang ibu mau bertanya, anak-anak pernah atau tidak membaca kalimat yang sulit untuk dipahami? Pernah? Pernah. Kira-kira kenapa kalimat itu sulit untuk dipahami? Menurut anak-anak, kenapa? Apakah bahasanya susah dimengerti, terbelit-belit, tidak jelas? Tidak jelas. Oke. Terbelit-belit juga, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak memahami terkait pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian tanda baca yang harus digunakan, serta dapat menyusun kalimat efektif dengan benar dan juga tepat. Nah, sekarang ibu mau satu anak untuk membacakan intinya dari kalimat efektif ini. Ayo angkat tangan yang mau. Ayo, berani nggak? Cuma membacakan saja. Ya, silakan. Sampai ya. Oke, sampai membaca. Iya, kenapa juga nih? Kenapa? Oke, kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah pembahasaan yang baik dan benar, yaitu menggunakan kata baku dalam kalimat tanda baca sesuai dengan ejaan yang kesempurnaan dan sesuai kaidah pembahasaan se-Indonesia, supaya anak-anak bisa tahu kata baku dan juga kata tidak baku. Kemudian dalam kalimat efektif kita harus memperhatikan penggunaan tanda baca supaya sesuai dengan EDD. Jadi kita harus perhatikan huruf kapitalnya, penggunaan tanda titik dan juga penggunaan tanda koma. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak harus memperhatikan dari huruf kapitalnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan huruf kapital? Ketika kita ingin menulis nama apa? Orang? Ya, kota. Itu tempat ya. Sekarang ibu ingin memberikan contoh. Lihat aja anak-anak. Nah, sedang membeli buah anggur, melon, dan mangga di pasar. Di pasar itu banyak. Nah, jadi kita harus perhatikan di sini huruf R-nya harus ditulis huruf besar karena merupakan nama orang. Selain itu ini berada di awal kalimat. Kemudian kita harus memperhatikan penggunaan tanda bacanya juga. Di sini ada penggunaan tanda anak-anak, tanda koma. Jadi apabila ada beberapa nama baik nama buah, nama orang, jangan lupa diberikan tanda koma sebagai pembatas antara nama satu dengan nama yang lainnya. Kemudian di sini juga ada penggunaan di pasar ini harus dipisah. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, enggak? Ya, betul. Karena nama tempat maka harus dipisah. Selain itu kita juga harus memperhatikan penggunaan kata di maupun ke. Di sini gua akan menjelaskan sekilas ya. Jadi penggunaan di dan ke. Nah, subjek itu apa sih? Pelakunya. Ya, maksudnya Tina itu sebagai subjek dan predikatnya apa? Membeli. Ya, sedang membeli. Jadi yang dilakukan. Jadi kan di sini sedang melakukan apa? Membeli buah. Oke. Kemudian yang ketiga, hemat kata dan tidak bertele-tele. Ibu mau memberikan contoh nih. Misalnya ibu bilang ke siapa ya? Ke Angga deh. Angga, enggak, ibu ingin buat suatu kata saja. Angga maju ke depan untuk mengambil pensil. Itu termasuk kalimat efektif atau tidak? Tidak, kenapa? Coba Arci tadi. Oke, terlalu panjang. Betul. Selain itu, kalau maju itu artinya kemana? Arahnya ke atas, ke bawah, ke samping kanan, maju ke depan ya? Ke depan. Jadi, Angga maju ke depan untuk mengambil buku, kata ke depannya itu bisa dihilangkan. Jadi, langsung ditulis aja. Angga maju mengambil buku. Paham anak-anak? Oke. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu pesan yang disampaikan jelas
Ada yang berani maju nggak? Nggak, depan. Tapi Ibu minta satu orang ada yang maju ke depan untuk menuliskan kebenaran dari kalimat ini. Tadi Ibu lihat ada yang sudah selesai loh. Ada yang berani? Tadi Kay udah selesai, Gazi juga sudah selesai. Nanti Ibu kasih reward. Kia sama Rafif, Rigain. Dikasih apa? Oke, boleh. Dikasih apa? Nanti Ibu kasih reward. Oke, B. Kamu maju. Oke, tiga anak pertama. Dari saya dulu deh, ayo maju. Bawa Rafif ya. Ngapain? Dari nomor satu tadi yang desain, oke. Jadi izin tidak masuk kerja karena sakit. Komunikasinya sudah benar ya anak-anak nama orang. Tidak masuk kerja. Oke, ini sudah benar ya. Ini juga ada double jadi kita gunakan salah satunya saja supaya tidak ada pemborosan kata. Kemudian number 2, para tamu-tamu duduk di kursi dengan sangat tertib serta lebih. Tamu-tamu duduk dengan tertib. Kita berbicara ya, perhatikan. Nah, di sini huruf C-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Semisal kalau banyak bagian ikan di pasar maka menggunakan huruf kecil karena merupakan nama umum. Sedangkan kalau diikuti pasar Gagas atau pasar Lojen maka menggunakan huruf P dan juga C atau P dan juga K harus besar. Sangat murah. Oke, ini sudah benar. Tapi masih ada beberapa yang salah ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang Ibu punya hadiah buat kalian semua. Kalian tahu? Apa? Oke, jadi hadiahnya kalian mengerjakan kerja kelompok. Sebelum itu, ayo diperhatikan. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3 nanti di sini duduknya. Ayo diperhatikan. Kelompok
Sekarang, nah, kamu satu, ayo, mau maju. Kelompok A, pada A. Oke, yang belakang saya. Ini yang jadi dari hasil kerjanya Risma sama Zain ini benar semua. Kelompoknya Zain dan juga Risma. Ya, maaf dulu. Ya, lembar kerjanya ada guru. Kalian sudah belajar banyak hal tentang kalimat efektif. Ada yang mau membantu ibu mengumpulkan? Tadi kita belajar apa saja? Ayo yang bisa katakan. Ya ada. Ya ada apa saja? Oke, good job. Kemudian, oke. Mau bantu menyimpulkan? Ya. Oke, good job. Nah, jadi jawaban anak-anak semua itu benar ya, dan ibu berharap anak-anak dapat memahami dan juga menerapkan penggunaan kalimat efektif dengan baik dan juga tepat. Jadi penggunaan kalimat efektif tidak hanya digunakan ketika di sekolah, tetapi ketika kita ingin